Hai, jumpa lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muhammad. Seperti biasa akan menyajikan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Rupiah menguat selama 4 hari berturut-turut. Sepanjang pekan lalu, periode 20 hingga 24 Juli 2020, rupiah mampu menguat sebesar 0,55% ke level 14.540 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah sepekan kemarin tersebut diwarnai oleh penguatan selama 4 hari beruntun setelah sempat terkoreksi di awal pekan. Penguatan rupiah didapat karena dolar Amerika Serikat yang cenderung melemah. Hal ini terlihat dari indeks dolar Amerika Serikat atau DXY yang turun hingga menyentuh level 94,6, level terendah semenjak September 2018. Rilis data klaim tunjangan pengangguran yang meningkat menjadi salah satu penyebabnya. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan bahwa klaim tunjangan pengangguran meningkat untuk pertama kalinya dalam kurun 16 pekan. Klaim pengangguran pada pekan yang berakhir 18 Juli 2020 melonjak menjadi 1,4 juta jiwa, meningkat 109.000 dari 1, juta jiwa pada pekan sebelumnya. Kita memasuki kabar yang kedua. IHSG menguat dalam 4 minggu berturut-turut. Indeks harga saham gabungan pada pekan kemarin ditutup dengan penguatan tipis hanya 0,07% ke level 5.082. Dengan ini, IHSG menguat secara beruntun selama 4 minggu berturut-turut. Secara sektoral, indeks pertambangan mengalami kenaikan paling tinggi dengan penguatan 2,88% ke level 1.349. Sementara itu, sektor properti menjadi yang paling tertinggal dengan penurunan 1,71% ke level 303. Pekan ke depan, indeks harga saham gabungan berpotensi bergerak antara level 5.050 hingga 5.200, di mana pola Golden Cross masih terbentuk, yaitu merupakan sinyal perpotongan antara garis rata-rata bergerak IHSG selama 5 hari dengan rata-rata bergerak selama 20 hari terakhir atau MA20. Kita memasuki kabar yang ketiga. Bursa Efek Indonesia umumkan penghuni baru indeks unggulan LQ45. Otoritas Bursa pada Jumat 24 Juli 2020 resmi mengumumkan daftar anggota indeks LQ45 yang baru. Indeks ini merupakan sekumpulan saham yang terdiri dari 45 emiten yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental yang baik. Indeks yang baru diumumkan tersebut akan mulai diberlakukan mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021. Adapun 3 pendatang baru indeks LQ45 tersebut ialah PT Merdeka Copper Gold atau MDKA, PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA, dan PT Sumarekon Agung atau SMRA. Sedangkan saham LQ45 yang dikeluarkan ialah PT Barito Pacific atau BRPT, PT Matahari Department Store atau LPPF, dan PT Waskita Karya atau WSKT. Analis Binarta Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama kepada Bisnis.com mengatakan ketiga saham anggota baru indeks LQ45 tersebut telah sesuai dengan ekspektasi pasar. Saham MDKA menjadi salah satu yang paling diburu oleh investor. Sepanjang tahun 2020, MDKA bahkan menguat lebih dari 60%, ketika mayoritas saham lainnya anjlok dan terjerat di zona merah. Kemudian saham MIKA yang bergerak dalam sektor kesehatan banyak menjadi incaran di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Sementara SMRA mendapat sentimen positif dari penurunan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate yang membuat prospek kinerjanya menjadi lebih baik sehingga banyak diperdagangkan oleh investor. Kita memasuki kabar keempat atau kabar terakhir. ITMG kantongi 80% kontrak penjualan. Salah satu emiten pertambangan industri batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Indo Tambang Raya Megah atau ITMG, telah mengantongi kontrak penjualan sebesar 80% dari total produksi pada tahun 2020 ini. Direktur Hubungan Investor ITMG Julius Gozali kepada Bisnis.com mengatakan perseroan akan mempertahankan target produksi yang sudah ditetapkan pada awal tahun, seiring dengan sebagian besar produksi sudah masuk ke dalam kontrak penjualan. ITMG menargetkan volume produksi pada tahun 2021 ini di kisaran 19 hingga 20,1 juta ton dengan target penjualan di kisaran 22,4 juta hingga 23,5 juta ton.
Adapun pada kuartal 1 2020, perseroan telah memproduksi 4,5 juta ton batu bara atau sekitar 2,3% dari target produksi tahun ini. Sementara itu, perseroan mencatatkan penjualan sebesar 5,8 juta ton atau 25,8% dari target pada periode 3 bulan pertama tahun ini. Kontribusi penjualan terbesar masih berasal dari China dengan total penjualan sebesar 1,6 juta ton. Kemudian disusul oleh Jepang sebesar 1,5 juta ton. Penjualan dalam negeri menduduki posisi ketiga yaitu sebesar 0,7 juta. Demikian berita seputar ekonomi dan pasar modal sepekan ini. Semoga membantu kamu untuk berinvestasi lebih baik. Jangan lupa saksikan kabar ajaib minggu depan. Sampai jumpa.